beberapa kampanye iklan kami, kita memang sekarang lagi kerjasama dengan Kemenparekraf RI dan juga Disparekraf DKI, ya. Kita buat kolaborasi program seperti inkubator, sebenarnya namanya Akses 2023. Ya mungkin nanti di materi presentasi saya akan jelaskan lebih detail ya gitu. Jadi ya itulah yang sekarang ya kesibukan kita yang lumayan peak gitu ya. Ya mungkin bisa dimulai aja langsung Pak Reza. Boleh. Baik, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Terima kasih kepada Las Rabani, ya Pak Farid yang diwakili oleh Pak Fikar, ya. Salam kenal juga nih. Dan kita alhamdulillah di satu seperguruan nih Pak ya, dengan Ustaz Terwandi nih. Ya. Oke, insya Allah mungkin saya akan menjelaskan tentang LBS ya, dan kalau di dulu kan naik kelas ya gitu, jadi mungkin apa sih peran LBS bagi UKM gitu untuk bisa naik kelas gitu, ya kan? Izinkan saya share ya, share screen ya. Ya. Kelihatan itunya screennya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ya, ya. Baik, ini Anda akan presentasikan. Ini bebas saja, jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas atau apa bisa langsung stop, langsung tanya, kita langsung diskusi ya. Jadi topik yang akan Anda bawakan adalah pendanaan usaha UKM melalui SCF oleh LBS Rundana. Nah ini perlu dipahami ya. Apa yang akan kita sampaikan ini adalah pendanaan dengan metode SCF. Ini sangat-sangat jauh berbeda dengan pendanaan dengan model one on one ya, perbankan atau fintech atau pinjol gitu ya, atau mungkin venture capital ya. Ini secara crowdfunding, security crowdfunding. Jadi mungkin nanti Ana akan jelaskan juga selain profil LBS, Ana akan jelaskan juga profil tentang security crowdfunding itu apa, dan juga apa koneksinya nih antara LBS, SCF dengan UKM naik kelas, nah gitu, ya kan? Itu kan sebenarnya yang paling penting di topik kita pagi ini. Dan juga karena SCF ini betul-betul produk baru ya produk baru dibanding yang lain. Ya, ini ada dari OJK, itu awalnya terbit di POJK 37 tahun 2018, lanjut ke POJK disempurnakan di POJK 57 tahun 2020. Ya, nanti soal akan Ana jelaskan. Oke. Profil LBS itu kita alhamdulillah dapat izin sebagai penyelenggara security crowdfunding ya, itu 18 Maret 2022. Alhamdulillah itu kita proses kurang lebih 1,5 tahun ya kapan untuk mendapatkan license ini, dan sekarang ini sudah ada sekitar 15 atau 16 perusahaan yang sudah dapat izin dari OJK, dan yang masih ngantri itu masih sekitar 30-an kalau nggak salah ya, ada 30-an. Jadi ini masih industri yang baru ya kan, tapi nanti kalau Anda jelaskan metode-metodenya sebenarnya sudah umum gitu, sudah umum. Karena arti dari security crowdfunding sendiri jangan serem dulu gitu ya, itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu layan urun dana, layan urun. Layan urun itu kalau dalam bahasa syariah patungan gitu. Jadi biasa kan Fikar mau sama teman-teman mau beli sesuatu atau mau jalan-jalan gitu kan, patungan kita. Nah, itu crowdfunding tuh. Jadi tapi kali ini diaplikasikan ke usaha. Patungan untuk mendanai suatu usaha gitu. Jadi kalau bagi kita si investor itu jadi jatuhnya jadi investasi gitu, jadi investasi. Kalau si penerbit si UKM itu jatuhnya ya dapat pendanaan gitu. Nanti jangan lebih detail. Jadi kita beri izin OJK ya kan, dan juga di sini ada KSEI, di sini kita juga anggota KSEI ya kan, dan juga kita diawasi oleh MUI ya. Sekarang ini kita sudah punya tim ahli syariah dari MUI. Jadi KSEI ini sangat penting, ini adalah tempat pencatatan dan penyimpanan efek. Nah, apa maksudnya? Nah, inilah yang membedakan antara perusahaan yang berlicense atau berizin resmi dari OJK dengan perusahaan investasi bodong gitu. Kenapa? Nanti akan dijelaskan bahwa LBS hanya penyelenggara, fungsinya hanya sebagai agregator, ya, penyambung antara yang butuh dana dengan yang punya dana. Nah, semua transaksi itu di platformnya LBS, tapi alur uangnya, cash flow-nya itu tidak
melalui LBS doang, hanya LBS cuma saluran doang, tidak disimpan, ya kan, tidak dikelola, tidak dimanage, enggak. Dan dimanage dan dikelola oleh ada namanya KSE ini, dan juga ada namanya ada Bangkaseti. Ya, itu yang membedakan. Itu paling penting sekali teman-teman semua. Jadi banyak hampir setiap tahun itu OJK memberangus sekitar 200 lebih perusahaan yang ilegal, ya, perusahaan ilegal. Jadi mereka itu cirinya itu yaitu mereka menawarkan investasi, itu uangnya mereka yang terima sendiri, habis itu mereka yang kelola sendiri, mereka yang bagikan sendiri, dan mereka yang ambil sendiri gitu. Ya, mereka bawa kabur uangnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang membedakan kita sini nanti ada KSE ini sangat-sangat penting, ya. Dan juga kita anggota komunitas pengusaha Muslim Indonesia, dan juga anggota dari ISMI juga, ya, ISMI, Ikatan Saudara Muslim Indonesia. Kita juga member dari ALUDI, Asosiasi Layanan Udara Indonesia, dan juga kita certified semua administrasi manajemen security kita, ya kan, data informasi nasabah itu semua certified ISO, ya, dan ini disyaratkan oleh POJK 57, ya. Dan juga kita anggota penyelenggara perusahaan elektronik yang terdaftar di Kemenkominfo, ya. Nah, kita di sini, ya, LBS ini didirikan oleh Ustadz Erwandi, ya. Ustadz Dr. Ahmad Tarmizi adalah founder kita. Beliau yang menginisiasi LBS, ya. Beliau tahun 2018 itu mendirikan LBS, ya, dan juga LBS Group, ya. LBS ada holding juga, ada LBS Udana ini, ya. Karena dimulai dari dakwah beliau dari tahun 2012, begitu beliau pulang dari sekolah, itu banyak yang ingin mempraktekkan fikih muamalah yang beliau sampaikan. Gitu, prakteknya gimana Ustaz gitu, ya kan, apa saya punya uang, gimana yang halal mana nih gitu, saya butuh pendanaan, di mana saya dapat pendanaan yang halal nih gitu, seperti itu. Nah, akhirnya alhamdulillah terjawab di SCF ini, ya. Kita belum mendirikan LBS Udana, ya, bersama dengan APTIM, ya, dan juga alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mendapatkan izin resmi dari OJK, dan juga dengan adanya acara akses kita pun juga sudah diakui juga oleh pemerintah, ya. Dan juga kita ada Ustadz Abdul Twasikal, beliau juga salah satu Dewan Komite Persetujuan PTP kita. Jadi beliau berdua inilah yang akan memverifikasi, men-screening, ya, dan menganalisa akad-akad syariah, akad-akad yang penerbit yang datang ke kita. Jadi insya Allah penerbit yang keluaran dari LBS itu sudah diverified oleh beliau berdua ini, ya. Dan juga ini adalah sudah manajemen kita, ada komisaris, ada direksi di sini. Di sini Ana diamanahkan menjadi direktur utama, ya, dan juga ada Pak Dani di sini sebagai direktur operasional, dan juga ada Pak BMB sebagai direktur IT. Kita semua alumni alumni perbankan sama pasar modal gitu. Jadi orang hijrahan lah gitu. Gitu. Dan juga ada Pak Solas ini, dia kontraktor untuk tower, ya. Dan ini kita punya tim ahli syariah. Ini wajib, ya, karena kita mengeluarkan produk sukuk. Produk sukuk ini adalah produknya MUI, dan wajib ada tim ahli syariahnya, gitu. Jadi di sini beliau berdua itu tidak bertentangan dengan Ustadz Wadi dan Ustadz Abdul Twasikal, bahkan berkolaborasi mereka semua berempat. Jadi semuanya untuk yang akad syari itu selain ada Ustadz Erwandi, Ustadz Abdul Twasikal, terus juga ada DSN MUI yang ikut melihat juga, gitu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang akses, ya. Akses ini adalah kita sebagai inisiator tunggal, ya, dan penyelenggara Akses 2023, singkatan dari Akselerasi Keuangan Syariah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Ini kita kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KRI, dan juga di Disparekraf DKI dan KNEKS, ya. Ini kita sudah launching Senin kemarin dengan Menteri Sandiaga Uno yang launchingnya, ya. Dan juga mungkin kalau bisa lihat di Instagram kita itu ada acara launchingnya, bahkan Ustadz Erwandi pun juga juga sempat berjumpa dengan Menteri Sandiaga Uno dan sempat berikan cetakan terbaru dari buku harta haramnya kepada Menteri, ya, alhamdulillah. Dan beliau berdua ternyata sudah kenal cukup lama ternyata, alhamdulillah. Gitu. Nah, akses ini itu adalah program, ya kan. Jadi kita nanti akan membantu perusahaan UKM untuk mendapatkan pendanaan, itu melalui SCF. Tapi sebelum dapat pendanaan itu mereka kita kasih pelatihan.
dari mulai webinar, bootcamp, mentoring, sampai business matching dan juga listing. Ya, ini apa prosesnya di sini. Ya, ya ini kurang lebih. Jadi nanti acara itu dimulai dari webinar. Ya, webinar itu everyone bisa ikutan ya, semua orang bisa ikutan. Itu insya Allah minggu depan, tanggal hari Senin depan, itu jam 1 siang, itu secara online. Itu Bapak Ibu bisa daftar di akses desk.kemenkeluarga.id. Ini free, gratis, tidak ada biaya. Dan di sana nanti akan diarahkan untuk bootcamp. Ya, di bootcamp ini pelatihan kurang lebih selama seminggu ya. Baik itu ada online juga, ada offline juga. Gitu. Kalau offline tepatnya di balai kota nanti, di Jakarta. Kalau online itu yang online ya. Nah di situ nanti akan ada seleksi ya. Nanti akan yang lolos itu akan ikut mentoring, dan di mentoring itu juga akan ada pelatihan-pelatihan secara internal, secara spesifik dan khusus ya, private. Dan setelah itu akan ada secara kecil forum ya untuk penentuan mana yang akan dibantu untuk dapat pendanaan ya. Nanti akan ada pendanaan dan juga nanti ada pendampingan. Dan yang menarik di sini adalah pada saat pendanaan, kalau misalkan inkubator yang lain itu biasanya itu at the end itu yang danain itu cuma perbankan atau fintech atau venture capital gitu, ya kan, one-on-one aja. Tapi kalau di sini itu yang mendanai itu nanti masyarakat, gitu. Jadi nanti begitu nanti perusahaannya listing, itu kita akan beritahukan kepada masyarakat, ini ada perusahaan listing bagus, punya usahanya begini gitu kan, ini sudah ikutan cara akses ya kan, didukung oleh Kemenparekraf dan Disparekraf. Nanti masyarakat bisa baca prospektusnya dan bisa invest di situ langsung gitu. Jadi ini seperti kayak mini bursa efek ya, bursa efek kan gitu, kayak kemarin Goto gitu listing, habis itu sahamnya dijual di masyarakat beli. Di sini juga itu. Di sini juga kita bisa juga jual saham juga di sini. Ya, gitu. Oke, gimana, ada pertanyaan lanjut nih? Ya. Oke, nah sekarang profil dari SF. Ya, SF itu sebelum masuk SF mungkin saya akan jelaskan juga kenapa perusahaan itu butuh naik kelas gitu, ya kan. Kalau kita lihat perusahaan itu kan isinya itu adalah aset, ya kan. Kalau Anda, Bapak, Ibu mau berbisnis, pasti tujuan Bapak adalah gimana aset Bapak itu tumbuh, berkembang, atau tumbuh dan berkembang gitu. Atau minimum bertahan lah gitu. Kalau di situasi yang susah itu bertahan hidup. Jangan asetnya turun, kan gitu, ya kan. Nah, kalau untuk aset berkembang, itu jalannya ada dua. Ya kan? Itu ngelewat utang, ya kan? Kita berutang dengan bank, dengan siapapun ya, gitu untuk meningkatkan aset kita, ya kan? Dan ditambah dengan modal, kita juga bisa jual saham, gitu. Nah, jadi ini ada dua komponen. Kita ngutang atau kita jual saham kita. Kalau ngutang, kita pinjam duit dari orang lain, tentu saja yang syar'i ya. Dan nanti kita kembalikan mas pokok, kembalikannya itu juga berupa bagi hasil ya. Dan juga ada modal. Modal ini kita, saya nggak mau pinjam, tapi saya ngajak orang untuk ikutan masuk ke dalam perusahaan saya sebagai pemegang saham. Jadi saya jual saham saya. Nah itu, jadi ada dua, ada utang dan modal. Ya. Nah kalau utang naik, aset pasti naik. Ya, kalau modal naik, itu aset juga bisa naik. Nah utang itu biasanya didapatkan di bank, ya kan, atau fintech, venture capital, private equity. Nah kalau modal itu biasanya di pasar modal, ya kan, venture capital juga bisa, atau private equity. Dan sekarang itu dua-duanya bisa diskus funding. Nah ini pengantar awal nih. Jadi artinya kalau Bapak Ibu ingin ngembangin aset Bapak punya proyek, Bapak butuh pendanaan, pembiayaan, permodalan, ya kan, sekarang sudah ada pilihan baru yaitu securities crowdfunding. Yang di mana itu pendananya itu mendanai langsung dari masyarakat. Bukan LBS yang danain, bukan. LBS tidak boleh ngumpulin dana masyarakat diinvest, enggak, karena kita bukan fund manager, kita bukan private equity, kita bukan venture capital, ya. Tapi kita bantu perusahaan Bapak Ibu dengan listing di platform kita, ya, untuk masyarakat bisa tahu dan invest di perusahaan Bapak Ibu. Gitu. Jadi otomatis karena ini untuk beauty contest untuk masyarakat banyak, otomatis ya perusahaan Bapak mesti bagus kan, mesti lolos due diligence LBS, secara syariahnya itu sudah harus bagus gitu. Nggak mungkin perusahaan yang nggak bagus kita tawarkan ke publik, nanti kalau nggak bisa bayar, default atau bubar perusahaan yang rugikan masyarakat.
gitu. Ujung-ujungnya LPS juga kena gitu kan gitu. Ya, jadi kita bertanggung jawab untuk mencari penerbit yang profesional, amanah ya, seperti itu. Nah, persyaratannya untuk SF itu adalah maksimum 10 miliar. Nah, ini menarik nih, ini 10 miliar. Kalau di fintech itu cuma 2 miliar gitu. Tapi kalau di LPL di securities funding itu bisa 10 miliar. Ya, baik itu saham, juga permodalan ataupun sukuk pembiayaan ya. Untuk sukuk masih bertahan saat ini baru sampai 2 tahun ya. Jadi kalau Bapak ada proyek atau apa gitu kan ya, itu bisa bisa lewat sukuk dan itu masih tenornya 2 tahun gitu. Oke. Nah, data aset di luar tabungan itu kurang lebih 10 miliar. Jadi modalnya kurang lebih kalau equity Bapak di bawah 10 miliar itu masih bisa untuk secara SCF ya. Nah, jadi SCF itu definisinya apa? Adalah penyelenggaraan layanan penanggung efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal dengan jaringan online ya. Nah, pihak terlibat dalam securities itu apa? Tadi sudah dijelaskan, ada penyelenggara, ada LBS di sini, ya kan? Dan penyelenggara itu memiliki platform di mana tempat listingnya dan tempat beli sahamnya atau sukuk, dan ada penerbit, pihak yang membutuhkan pendanaan, dan ada pemodal, pihak yang memberikan pendanaan, dan ada KSEI dan bank kaseti. Jadi ini satu ekosistem nih, ya. Ada penerbit, ada pemodal, ada penyelenggara, ya, ada dan KSEI, ada pemerintah di situ, ya. Jadi insya Allah secara sistem itu secure ya, karena ada pemerintah di situ, ada pihak swasta di situ, ada pihak berkepentingan investor di situ, dan juga ada yang butuh pendanaan di situ. Jadi semuanya nanti harus bekerjasama dengan baik gitu. Nah, ini kurang lebih secara kompleks seperti ini hubungannya. Ini dari OJK ya, ada penyelenggara SCF, ada penerbit SCF, ada investor SCF ya, ada OJK di sini, dan OJK itu mengawasi semuanya, fungsi pengawasan ya kan, penyelenggara, review dan penelahan. Jadi review perusahaan itu dari kita, dari LBS gitu. Kita di sini punya tenaga profesional ya, yang ahli di pasar modal, ahli di perbankan ya, ahli di kredit, ahli di syariah, yang akan melakukan due diligence perusahaan Bapak Ibu ya. Dan investor di sini dia adalah yang naruh modalnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Kalau misalkan pendanaan pada umumnya, ya kan, kalau mekanismenya bukan crowdfunding, itu biasanya ada penerbit sini, ada pemodal sini atau institusi, ya, dan langsung pendanaan di sini, gitu. Nah, kalau SCF ada penerbit di sini, ada institusi keuangan atau penyelenggara SCF di sini, yaitu LBS, ya, ada investor, ya. Nah, kalau penerbit butuh modal, dia listing di platform kita, di lbs.id, untuk mendapatkan pendanaan, dan pemodal investasi dengan datang ke website dan beli dari situ. Nah, jadi ini perbedaan besar ini. Dan ini baru, ya kan. Makanya, ini dilakukan secara online. Karena sekarang, ya, sebenarnya sebelum COVID pun juga online sudah mulai jadi pilihan ya utama untuk transaksi, ya kan. Setelah COVID itu luar biasa perkembangannya, ya, karena memang sekarang ya kalau kita lihat bangsa pasar kita itu, penduduk Indonesia itu 56% itu milenial, lahir di rata-rata di tahun 80-an ke atas, ya kan. Dan milenial itu sifatnya itu sangat akrab dengan dunia maya, netizen lah gitu, ya kan. Jadi mereka itu transaksi, mereka itu belajar, transaksi, entertainment, semuanya lewat online. Nah, oleh karena itu, SCF ini sangat cocok sekali untuk untuk kondisi sekarang, di mana semuanya serba online. Ya, karena di sini investasi kita bisa online. Ya kan? Mau lihat prospektusnya gimana? Bisa online. Mau lihat cara kerja perusahaannya bagaimana? Datang ke profilnya, datang ke websitenya, datang ke YouTube-nya, bisa lihat cara kerja perusahaan bagaimana. Mau tanya segala macam, ada LBS menyiapkan medsosnya untuk si penerbit. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanya di sana. Dan juga kita ada public expose seminar ya, di mana nanti key manajemen dari perusahaan tersebut akan memberikan presentasi ya. Di situ Bapak Ibu bisa langsung tanya di situ ya. Jadi oleh karena itu ya, sekali lagi ini memang kita alhamdulillah di era perubahan yang cukup radikal ya dalam hal berinvestasi gitu. Ya kan, semuanya bisa serba online, semua mudah, dan aksesnya lebih cepat.
Dan sekali lagi ini semua diatur oleh KSE dan diawasi oleh OJK. Ya. Nah, efek dalam SF itu ada dua ya, ada ekuitas dan juga ada utang. Ya kan, kalau utang itu berdasarkan proyek ya, tadi sudah dijelaskan. Nah ini apa namanya proses timelinenya ya. Ini cocok bagi penerbit nih informasinya ya apa. Jadi kurang lebih kalau di LBS itu setelah masuk dokumen lengkap itu maksimum 2 minggu sudah bisa listing ya. Nanti di listing kurang lebih 45 hari ya setelah maksimum ya. Biasa kita alhamdulillah sih kurang dari seminggu alhamdulillah sudah komplit biasanya gitu. Nah setelah itu akan masuk ke masa penawaran berakhir, maka akan ada proses administrasi kurang lebih 12 sampai 10 sampai 12 hari itu sudah cair cash-nya. Dan di mana cash-nya itu akan langsung dikirim dari bank kesedi langsung ke penerbit gitu. Dan ini sama untuk suku juga seperti itu. Ya, dan manfaat SF itu juga disinggung juga ya, kalau bagi penerbit ini sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dan juga bisa membantu startup ya kan untuk berkembang melalui pembiayaan pasar modal. Dan juga kalau bagi penyelenggara, yaitu bisa membantu perusahaan startup teknologi finansial untuk berkembang di industri pasar modal karena next-nya setelah ini itu bisa ke bursa efek, ya. Apalagi yang misalkan dia pendanaannya lewat saham, itu bisa langsung ke bursa efek. Setelah itu ya. Nah pemodal ini juga sebagai alternatif investasi bagi pemodal. Ya kan, kalau kan ada istilah jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kalau kita itu investor harus kita diversify investasi kita gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada investasi di emas, di currency, di properti gitu kan. Nah, itu mungkin bisa juga investasi di SCF ya. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat journey-nya dari IPO perusahaannya. Biasanya kalau perusahaan itu kan awalnya itu masih merah nih, masih negatif gitu. Ya kan? Nah, nanti mereka butuh proses untuk akhirnya sampai ke IPO gitu. Nah, SF itu posisinya adalah di sini. Di tengah sini ya. Kita sebenarnya secara teori itu bisa aja SF membiayai perusahaan yang baru mulai nih, yang masih merah-merah gitu kan, masih bleeding gitu. Tapi kita tidak ambil resiko itu ya, kita bermain di sini. Yang baru mulai ya kan itu mungkin kita arahkan ke institusi lain gitu. Tapi kalau di SF di LBS Udana kita lihat yang sudah jalan, yang sudah ada penghasilan gitu kan, baru nanti kita danai mereka di situ gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini karena masih baru tapi growth-nya sangat-sangat tinggi ya. Itu tahun lalu itu kita sudah sampai 721 miliar ya pendanaan dari SCF yang sudah disalurkan ke masyarakat ya. Nah, tahun 2021 itu 413 miliar. Jadi naik hampir 80%. Ya. Dan ini masih kecil, ya walaupun kelihatan besar, ini masih kecil dibandingkan dengan fintech. Fintech itu tahun lalu aja 225 triliun. Beda, kita 1 triliunnya belum, tapi kalau fintech itu sudah sampai 225 triliun. Ya kenapa? Karena ya selain mereka lebih lama ya, lebih lama dari tahun 2015 dan juga mereka lebih kepada konsumtif pembiayaan. Kalau di SF itu lebih kepada untuk perusahaan. Jadi butuh waktu untuk perusahaan untuk menyadari bahwa ternyata ada pembiayaan lewat SCF ya gitu. Ya kan kalau sekarang mungkin masih banyak yang belum tahu gitu. Tapi insya Allah dengan sosialisasi dari OJK, dari kami juga ya seperti event seperti ini, insya Allah bisa lebih meningkatkan literasi SCF di masyarakat. Oke, nah tadi kabar fintech dan SCF mungkin Bapak itu bertanya, jadi apa sih bedanya fintech sama SCF? Kalau fintech tadi maksimum pendanaan cuma 2 miliar, kita 10 miliar. Instrumennya cuma pinjaman doang, jadi maksimum 2 tahun, ya kan? Jadi di fintech itu hanya satu akadnya, pinjaman. Nah kalau Bapak Ibu yang sudah belajar dari Ustaz Wandi udah tahu kan, kalau pinjaman itu nggak bisa diapa-apain gitu, nggak boleh ada aset manfaat gitu. Nah jadi gimana dong mereka gitu ya walau alam gitu, seperti itu kan. Nah kalau di SCF itu bisa pinjaman ya, pinjamannya bisa dalam bentuk sukuk ya. Nah kita pilih sukuk di sini, memang bisa obligasi MT tapi kita nggak ambil ya karena itu riba. Dan permodalan bisa ekuitas atau saham gitu. Nah sifatnya konsumtif di fintech, kalau di kita lebih kepada modal kerja dan investasi. Dan kalau di fintech itu pemodalan itu bisa masyarakat luas atau si perusahaannya sendiri gitu. Jadi jangan heran kalau ada perusahaan yang
dia tiba-tiba dapat pendanaan dari katakanlah fintech lah gitu. Bapak Ibu mungkin saya belum pernah dengar ya gitu, apa kok dia dapat pendanaan? Ya bisa saja yang modalin langsung si perusahaannya gitu. Karena kalau misalkan di SCF itu pemodalnya 100% masyarakat. Dilempar ke masyarakat, masyarakat yang beli gitu. Jadi minimum dengar lah gitu. Oh ya situ perusahaan ini lagi cari pendanaan nih lewat SCF nih kayak gitu. Kurang lebih gitu. Ya. Nah, kalau di LBS Undana kita ada perbedaan. Kita ada setelah kita nanti Bapak Ibu register, ada dokumen screening, ya kan, ada bisnis screening, ada syariah screening. Itu ya nanti Ustadz Irwandi, Ustadz Abdul Sikal, dan juga ada tim dari DSN yang akan mulai berperan di sini. Dan setelah itu IPO di LBS dan investor nanti akan beli di platform kita. Ya. Nah, produk kami di pendanaan udah pasti halal, usahanya udah berjalan minimal 1 tahun, punya laporan keuangan sederhana, nggak perlu audited ya, tapi in-house juga bisa, ya, dan harus bentuk badan hukum. Kalau misalkan mau equity harus punya PT, kalau untuk sukuk itu bisa koperasi, CV, firma, yang penting badan hukum, bukan perseorangan, gitu. Nah, tapi untuk pendanaan sukuk kita mensyaratkan harus punya jaminan. Jaminan itu harus aset, gitu. Yang utama aset, setelah itu bisa kendaraan. Dan juga aset pun kita nanti ada hak atas penangguhan di situ. Ya. Dan ini ada dokumen disiapkan, ada laporan keuangan mesti ada, pelaporan pengeluaran dana, profil perusahaan, legalitas perusahaan, profil proyek, dokumen jaminan, ini harus ada. Ya. Jadi memang STF itu ya kelihatannya easy gitu ya, iya mekanisme sederhana, ya tapi prosesnya tidak seperti itu, ya kan? Kami sangat berhati-hati karena apa yang ditawarkan kepada masyarakat itu harus yang terbaik, gitu. Kalau perbankan dia kasih pendanaan ke suatu perusahaan, itu uangnya itu kan uang deposan. Kalau misalkan dikasih dana, habis itu dia default, nggak bisa bayar, deposan kan tetap bisa ambil uang juga kan, ya. Bapak Ibu yang masih pakai perbankan nggak terganggu tuh kalau misalkan kreditnya macet misalkan di sebelah yang lain gitu. Karena apa? Karena perbankan itu punya dana kelolaan sendiri. Dia tuh punya provisi. Dia tuh ada divisi treasury yang akan putar uangnya untuk dapatkan cash gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita di penyelenggara di SCF itu enggak. Kita nggak ngelola dana, jadi uang itu langsung ke masyarakat. Jadi kalau misalkan kejadian apa-apa dengan perusahaannya, ya masyarakat yang akan langsung nanggung. Gitu. Sama kayak di pasar modal. Ya, si underwriter-nya itu nggak nanggung perusahaan. Kalau misalnya kayak Goto kemarin turun dari 300 sampai sekarang ke bawah 100, itu si underwriter nggak nanggung. Gitu. Itu udah resiko dari investasi, ya. Gitu. Nah, klasifikasi UMKM menurut PP 07 kita juga di sini kita tidak masuk ke sektor yang mikro, ya. Di sini kita masuk yang kecil dan menengah, gitu. Sama dengan akses, ya. Akses pun juga ditujukan untuk perusahaan yang butuh pendanaan itu minimum 500 juta, gitu. Dan penjualan tahunannya itu 2 miliar sampai 15 miliar per tahun, gitu. Dan juga udah lebih dari 2 tahun, ya. Nah, kenapa misalkan seperti itu? Sekali lagi ini adalah usaha kita untuk prudent, hati-hati ya dalam memilih perusahaan, gitu. Karena apa? Karena kalau perusahaan yang masih kurang setahun, omsetnya juga masih kurang 2 miliar, itu secara size belum sizable gitu. Ya. Dan juga secara umur ya karena masih baru, masih belum stabil lah. Vendornya masih bergening posisinya masih lemah ya. Itu juga marketnya juga masih belum terbentuk dengan baik gitu kan. Jadi masih penuh full of surprise lah, masih volatile. Ya, tapi kalau setelah 2 tahun diharapkan sudah mulai ajak gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari kita untuk kehati-hatian kita dalam memilih penerbit yang akan kita danai gitu. Nah, kita ada dua layanan, ada equity, ada sukuk ya. Ya kan? Perbedaan saham dan sukuk udah pasti ya. Kalau sukuk itu lebih kepada project ya, kepemilikan juga tapi di project. Kalau perusahaan itu kepemilikan di perusahaan gitu. Kalau sukuk itu ada awal ada akhir gitu dan maksimum 2 tahun. Ya kan? Kalau kita investasi sukuk itu sebenarnya mekanismenya kita ada beli saham sukuknya, nanti setelah jatuh tempo modal kita kembali dan ada bagi hasil. Tergantung akadnya nih, kalau suku mudoroba, kalau lagi untung ya ada bagi hasil, kalau misalnya nggak untung ya nggak ada bagi hasil gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang itu sukuk itu instrumen investasi. Nah,
perbedaan yang lain adalah kalau saham itu tadi nggak perlu ada jaminan, nggak ada pengaruh modal, bisa jual beli di pasar sekunder, investor mendapatkan dividen dan capital gain ya, dan juga bisa unlocking value. Nanti unlocking value Anda akan jelaskan. Kalau sukuk ada jaminan pasti gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa prediksi. Bisa aja perusahaannya bagus gitu, ngerjainnya, proyeknya, tapi vendornya ternyata telat kirim barangnya. Vendornya ternyata ngasih spek yang berbeda gitu. Mau nggak mau proyeknya jadi telat kan gitu. Atau bohirnya itu bayarnya nggak tepat waktu. Ya, jadi itu ada faktor-faktor seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nilai itu karena faktor kelalaian, ada investasi, maka jaminan bisa dieksekusi. Gitu. Dan juga kalau sukuk ada jangka waktu pengembalian pokok plus bagi hasil margin. Nah, di sini nggak ada pasar sekunder kalau di sukuk ya, beda dengan pasar modal. Kalau sukuk di pasar modal bisa ada pasar sekunder. Investor mendapatkan pokok kembali dan bagi hasil di akhir tenor ya, dan nggak ada unlocking value. Nanti setelah kita akan unlocking value itu apa. Nah, dividen ya, kalau bagi yang equity ya, itu dividen itu akan didapatkan dari kalau ada perusahaan dia ada penjualan, ada HPP, ada laba kotor, ada biaya-biaya, potong laba bersih, apa menjadi laba bersih dan potong biaya pajak dapat laba bersih. Dan laba bersih ini dibagi dua nih, ada yang ditahan untuk operasional dan dibagi sebagai dividen kepada investor. Ya, jadi ini pesan bagi Bapak Ibu yang mau pendana lewat equity, itu sangat dipentingkan kejujuran dan keamanan dari pelaku usahanya. Gitu. Kenapa? Karena di sini proses untuk investor mendapatkan pembagian dividennya itu cukup panjang gitu. Dari penjualan nggak langsung bagi dividen enggak. Tapi penjualan dikurangin harga pokok, dapat laba kotor, dikurangin biaya kantor, biaya pegawai, dapat laba bersih dikurang lagi dengan biaya pajak, ya kan, baru dapat laba bersih. Artinya di sini ya, kalau misalkan kita nggak amanah, kita bisa aja kita gelumpungkan aja nih harga pokoknya penjualan ini, kita markup jadi gede gitu kan, laba kotor jadi dikit, biaya kita gedein gitu, ujung-ujungnya net profitnya laba bersih sedikit gitu, sehingga akhirnya dividen sedikit, padahal enggak gitu. Nah, itu kan bisa aja kejadian gitu. Makanya dibutuhkan keamanan dan ketakwaan dari pelaku usahanya nih kalau misalkan lewat equity. Nah, ini unlocking value ya, mungkin bisa akhir dari diskusi kita. Nanti kita lanjut ke tanggung jawab. Ini adalah suatu metode ya untuk kalau kita pendanaan lewat equity, lewat saham. Ya, banyak orang yang belum paham pendanaan lewat saham itu bagaimana. Mereka tahunya saham itu hanya di bursa efek gitu. Padahal dengan SCF itu juga udah bisa gitu. Banyak yang pikir wah kalau saham gimana ya penuh dengan ini segala macam, sama, semuanya resiko sih sama ya. Tapi yang membedakan pendanaan lewat saham dengan yang lain adalah kalau di saham kita bisa unlocking value dan kita bisa wealth creation. Contoh nih, ya. Kita pertama karena kita ini jual saham, ya kan? Tadi kan di slide di awal kan ada kalau untuk pendanaan itu bisa lewat utang atau lewat permodalan, ya kan? Kalau utang, ya kan, ya ngutang gitu. Kalau permodalan itu kita jual saham. Yang namanya jual, ya kan? Yang namanya jual pasti harus ada nilainya berapa kan, gitu. Ya misalkan Mas Fakri misalkan punya sepeda atau punya mobil, ada yang mau beli mobilnya gitu, pasti kita nggak sembarangan harga gitu, ya kan, minimum kita tahu valuasinya berapa gitu kan gitu. Sama apalagi perusahaan gitu, kalau kita mau jual perusahaan ya kita harus tahu value-nya berapa. Kalau kita nggak tahu valuasinya, ya nanti kita bisa jual kemurahan nanti atau jual kemahalan gitu, seperti itu ya. Jadi saya akan coba ajarkan cara valuasi ya dengan sangat sederhana sekali ya untuk tahu gambarannya ya, biar tadi konsep dari unlocking value dan wealth creation itu bisa dipahami. Jadi valuasi itu misalkan Bapak Ibu punya usaha butuh modal 1,5 miliar gitu. Habis itu laba bersih Bapak Ibu tahun ini udah diperkirakan kurang lebih 500 juta. Jadi dengan adanya dana masuk 1,5 miliar, Bapak Ibu bisa ekspansi segala macam bla bla bla, dapat deh laba bersihnya jadi 500 juta. Nah, kurang lebih gitu kan. Nah,
Habis itu Bapak Ibu tentukan dari 5 juta tersebut itu berapa persen yang disisihkan untuk dibalikin modal gitu. Ya kan? Anggap di sini 25%, ya kan, dari barang bersih. Udah dipakai untuk bayar kembali kebutuhan modal sebesar 1 miliar. Jadi kalau misalkan 20% itu 125 juta, itu butuh 12 tahun kan, kurang lebih. Baru terbayar tuh 1,5 miliar. Nah, di sini kita udah bisa dapat valuasi. Cara valuasinya ada gampang. 12 tahun itu dikali 500 juta. Berarti valuasi plus Bapak 6 miliar. Ya. Ini apa caranya. Untuk lebih detail itu sebenarnya kita bisa pakai discounted cash flow model segala macam itu ribet lah gitu. Tapi yang simpelnya seperti ini, ya kan. Nah, jadi Bapak punya usaha, valuasi Bapak, nilai perusahaan Bapak itu ternyata sekarang 6 miliar. Ya. Kalau misalkan Bapak punya butuh kebutuhan dana 1,5 miliar, seandainya itu dapat ya, dan kita pakai untuk usaha kita, ya, kita punya laba bersih 500 juta dan kita punya valuasi nih, ya kan, nilai perusahaan kita itu 6 miliar. Ya. Nah, berarti kita di sini, ini katakanlah berapa belas tahun yang lalu Bapak buat perusahaan, ya kan, itu modal dasarnya 50 juta, habis itu dikeluarkan 50 lembar saham, harga per lembarnya 1.000 perak, jadi 50 juta, ya. Nah, ada owner pertama itu dia beli 15.000 lembar di harga 1.000 perak, berarti dia invest 15 juta. Owner kedua itu 10 juta, ya kan? Dia beli 10.000 lembar dan harga 1.000 jadi 10 juta, gitu. Jadi sudah kalau komposisi 60%, 40%. Jadi ini perusahaan ini dimiliki oleh dua orang ini, nomor 1 dan nomor 2 itu perusahaannya valuasinya 25 juta. Ya. Nah, flashback fast forward sekarang, dia perusahaan yang sama ini butuh pendanaan 1,5 miliar. Makanya dia cari investor kan. Dari investor ini. Nah, di sini dapatlah investor. Nah, investor ini dia mau invest 1,5 miliar. Ya kan? Nah, tadi kan kita sudah hitung valuasi kita berapa? 6 miliar kan. Nah, berarti saham yang Bapak lepas itu 25%. Gitu, dari 65 miliar itu. Ya kan? 20% sebenarnya 1,5 miliar kita jual ke si investor baru. Ya. Nah, sisanya ya masih punya Bapak, tapi Bapak terdilusi dari 60% menjadi 45%, dari 40% menjadi 30%. Tapi yang Bapak lihat adalah harga saham Bapak. Di sinilah unlocking value nih Pak. Waktu dulu pertama kali berdiri itu 1.000 perak. Sekarang dia 6 miliar itu, yang 1,5 miliar ya, ada orang berani bayar 1,5 miliar itu, kalau kita hitung per lembarnya itu ternyata 180.000. Nah, berarti kan luar biasa naik nih. Dari 1.000 perak menjadi 180.000. Ya. Dan kekayaan Bapak pun juga nambah. Dulu waktu mungkin ini kalau 10 tahun lalu, Bapak 15 juta mendirikan. Sekarang, Bapak punya 15.000 lembar nih. Sekarang harganya 180.000. Ya, berarti kekayaan Bapak udah 2,7 miliar. Nah, disinilah wealth creation terjadi. Ya, yang dimana dulu 10 tahun lalu, Bapak cukup modal 15 juta, sekarang perusahaan Bapak di value itu 6 miliar dan Bapak punya 2,7 miliar di situ. Ya, naik luar biasa berkali-kali lipat selama 10 tahun. Inilah kalau Bapak lihat kenapa Mas Menteri kita Sandiaga Uno punya kekayaan sampai 99 triliun atau Tanuwijaya Tokopedia Gotek ya Goto itu bisa triliunan, yaitu valuasi seperti ini. Gitu. Dan itu memungkinkan karena valuasi itu kan kesepakatan gitu. Kalau kita believe sama harganya segitu, ya oke gitu. Kayak misalkan Bapak pergi ke satu daerah, ke Papua misalkan, beli jeruk di situ 10 biji, satunya mungkin cuma 1.000 perak, gitu kan. Bapak spend 10.000. Begitu balik ke Jakarta, Bapak lihat, wah ini jeruk Papua nih langka nih. Oke deh, saya beli deh 100.000 satunya. Bapak jual 100.000. Tinggal 9 buah kan. Nah 9 buah itu modalnya kan cuma 9.000 kan. Apakah Bapak nanti begitu Bapak mau ada orang mau jual, apakah Bapak jualnya 1.000 perak? Enggak kan. Bapak jual ya 100.000. Soalnya udah ada yang mau beli 100.000. Gitu. Berarti 9 buahnya itu ya nilainya udah 900.000. Nah itulah konsep valuasi Pak. Gitu. Sama juga dengan tanah. Bapak lihat ada NJOP cuman berapa ratus ribu, tapi harga sekarang market value-nya itu mungkin
per meternya udah puluhan juta gitu. Barangnya sama Pak, barangnya sama, tempatnya sama, tanah itu nggak bisa pindah dia Pak. Gitu. Tapi value-nya yang naik. Kenapa naik? Karena kiri kanannya udah dibangun mall, ada sekolah, ada masjid, ya, ada pusat perbelanjaan, ada Alfamart, Indomaret, nah udah deh naik deh. Gitu. Ada MRT mungkin ya, naik masih. Tanahnya di situ aja. Ya, tapi valuasi naik gitu. Nah, itu juga di perusahaan Pak. Jadi Bapak pada saat merintis perusahaan, itu sebenarnya Bapak lagi merintis kekayaan Bapak ya apa namanya lewat apa namanya di monetis nanti suatu hari nanti ya kan dengan valuasi gitu Pak. Gitu. Nah itulah yang kita kayak contohnya nih Pak Demamam nih kemarin kita launching apa ada perusahaan klien kita Demamam dia pendanaan 1,4 miliar Pak apa jual saham sekitar 16% gitu. Valuasinya 8,4 miliar Pak. Ya 7 tahun yang lalu dia bikin perusahaan itu cuma 12,5 juta modalnya. Tapi sekarang 8,4 miliar. Wah ini penipuan Pak? Enggak penipuan. Dulu 7 tahun yang lalu, ya kan omsetnya nggak ada. Tapi sekarang setahun itu 4 miliar Pak omsetnya. Laba bersihnya 1 miliar. Apakah valuasinya tetap 12,5 juta? Enggak kan? Ya itu melalui metode yang tadi tadi udah Anda jelaskan itu dihitung-hitung 8,4 miliar. Kita jual 16%. Ini kemarin sampai Sandiaga Uno, menteri kita itu ikut meresmikan apa namanya launching. Itu dalam 3 hari itu ludes sudah apa sahamnya udah terbeli ya. Nah jadi apa kedepannya dan bahkan Demamam ini itu setelah dia listing di kita itu baru seminggu dia sudah dilamar oleh IDX ya, IDX inkubator bursa efek. Jadi nanti next diprogramkan 3-4 tahun ke depan dia insya Allah mungkin bisa melantai ke bursa gitu. Nah itu apa namanya itu ya valuasi pasti lebih naik lagi. Sekarang valuasinya 8,4 miliar. Mungkin di bursa kalau misalkan minimum 50 miliar pendanaan, 50 miliar itu misalkan 20% dari apa total kapital, ya kan? Berarti valuasi dia berapa? 50 kali 4 200 miliar udah. Dari 8,4 miliar gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya kan? Nah, ini manfaat kalau kita go public ya atau ini yang di bursa tapi juga sama walaupun kita di SF itu juga akan berpengaruh karena sekali lagi begitu Bapak udah jadi perusahaan semi public Pak. Ada orang lain di perusahaan kita. Mau nggak mau Bapak pasti kinerja Bapak meningkat. Nggak langsung sih, tapi kan Bapak jadi ada yang ngeliatin nih. Ya kan, ada yang mengawasi, ada yang kontrol nih. Biasanya kan kita sendiri aja gitu. Apa namanya? Kita sendiri yang apa kita nggak ada yang ngawasin. Tapi sekarang begitu kita jadi perusahaan publik ya, itu ada yang ngawasin. Otomatis kalau kerjanya meningkat, citra perusahaan juga kita meningkat, loyalitas karyawan juga meningkat, likuiditas untuk pemilik kalau investor juga meningkat karena sahamnya di liquid ya, dan juga ada mempercepat penerapan GCG, Good Corporate Governance ya, dan juga menghindari kemungkinan perpecahan pemilik ya, karena udah jelas nih apa sahamnya siapa punya nih, dan juga izin pajak, tapi kalau SF ini masih belum ya, nanti di bursa efek. Dan juga dengan kita listing itu kita bisa mendapatkan mitra usaha strategis dengan mudah ya, karena orang-orang yang mau bekerja sama begitu lihat sudah listing, sudah publik itu pasti lebih terpercaya, lebih ya bisa lebih terpercaya, lebih GC-nya lebih bagus ya. Nah, ini produk kita ya, kita sudah alhamdulillah sudah 3 perusahaan yang total udah 3 sukuk ya dengan total hampir 10 miliar. Sekarang juga sedang berlanjut rubah teknik ya 2,7 miliar. Sekarang sudah terpenuhi 2 miliar lebih ya. Mungkin insya Allah akhir minggu ini bisa mudah-mudahan bisa full semua gitu. Dan juga ada saham di sini ya kan ada 3 perusahaan yang untuk saham ya. Nanti insya Allah juga berapa minggu lagi juga akan ada lagi ya udah bentuk saham ya. Nah di sini diharapkan ya dari SF itu ya kan kita pendanaan bisa meningkat ya, kapasitas meningkat, aset meningkat, omset penjualan meningkat, dan UKM-nya kelas ya sesuai dengan tema kita ya. Jadi rangkaian inilah yang nanti insya Allah akan dibangun infrastrukturnya oleh RBS dengan ekosistemnya dan komunitasnya ya. Jadi salah satu ekosistem yang kita bentuk adalah diakses ini dengan Parekraf dan Disparekraf DKI ya. Di sini kita diharapkan UKM yang join di kita ini bisa diarahkan untuk naik kelas dengan
dengan apa namanya kegiatan-kegiatan yang tadi sudah jelaskan dan proses yang akan dilalui seperti ini. Ya kurang lebih itu apa namanya dari saya. Ya Pak, mungkin kita bisa saya silakan kepada Pak Fakri. Silakan Mas. Ya, Masya Allah luar biasa Pak ini. Pagi-pagi ngomongin uang yang miliar-miliaran. Ya, mungkin di sini langsung aja rekan-rekan ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya. Langsung tanya nih ke CEO-nya LBS Urundana, Pak Reza. Ya. Maka dipersilakan, ada yang mau bertanya. Jadi kalau ini ya, kita kalau di LBS Urundana kan tadi pada ujungnya kan itu kan ada Ustadz Erwani dan Ustadz Abdul Tuasikal ya, Pak Reza ya. Sama di sini juga di Rabani juga ketika terkait zakat gitu ya. Ujungnya ya ke Ustadz Erwani juga gitu. Ini udah benar atau belum nih gitu kan. Betul Pak, betul. Kita banyak sekali kasus Pak apa di mana secara bisnis sudah bagus. Secara manajemen udah oke. Tapi ada syar'inya yang bermasalah gitu. Betul. Dan manajemen nggak mau berubah gitu. Ya, soal itu kita nggak lanjut kita. Yeah. Gitu. Dan itu nggak ngajak sekali Pak, itu banyak sekali gitu apa. Jadi ya ya karena kita gimana pun juga kami di sini melihat bisnis itu bukan sekedar untuk rugi Pak gitu, tapi surga neraka nih Pak. Kalau akhirnya salah nih bisa berabe gitu. Betul. Ya, alhamdulillah kita ya maksudnya dalam penjagaan Allah juga kan wasilah dari Ustadz Erwandi juga ya. Jadi tetap dalam koridor syar'i ya. Nah, ini ada Pak Syafruddin Syati'i. Silakan Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syafii. Untuk semua ini. Memang luar biasa presentasinya LBS. Salut saya. Saya bagian dari yang sudah dapat KYN, Pak, dari LBS. Masya Allah ya. 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 Nah, kebetulan juga kegiatan kami di masyarakat itu mendampingi UMKM, Pak. Dari mulai mereka menciptakan produk dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali. Tantangannya sangat clear ya untuk UMKM bisa naik kelas. Nah, kira-kira kriteria seperti apa saja yang perlu dipersiapkan? Saya bicara enabling condition ini, Pak, karena tentu apa yang menjadi kebutuhan untuk bisa go public tadi ya, atau mendapatkan akses ke di SCF-nya LBS Urundana maupun dari yang lainnya, saya kira ini penting untuk diketahui. Kami sebagai pendamping perlu clear dulu terhadap informasi apa saja yang perlu disampaikan ke teman-teman penggiat UMKM itu. Di sini ada non-timber forest product, Pak, mulai dari madu, kemiri, dan lain-lain, termasuk juga di bisnis turunannya kelapa sawit, Pak, itu juga cukup banyak UMKM-nya di Sumatera dan sebagian ada di NTT. Nah, ini saya kira kami butuh saran masukan dari Pak Reza ini, dari pemaparan tadi, sehingga kami sebagai fasilitator itu juga clear terhadap hal itu, tidak salah langkah nanti on the track. Tetap yang lebih penting lagi tadi Pak, syariahnya terpenuhi gitu, karena di situ berkah ya, meskipun sedikit, tapi kalau memang itu cukup diridhoi sama Allah, saya kira menarik untuk kemudian kita dorong semua muamalah kita berbasis syar'i seperti itu. Demikian dari kami Pak Reza, mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau langsung dijawab atau gimana Pak Fikar? Langsung aja Pak Reza. Oke, ya. Baik Pak Syafruddin Syati'i, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekali lagi Pak, ini di SCF ini itu kan seperti tadi sudah dijelaskan, ini yang investor adalah langsung masyarakat gitu. Jadi
kami di LBS itu kita tidak memilih-milih sektor, Pak. Apapun sektor itu kita terima sepanjang ya apa? Pertama syariahnya terpenuhi. Kedua, secara bisnis praktis itu masuk gitu, Pak. Maksudnya ya kita lihat nanti profitability-nya, kita lihat produknya bagus atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan dia itu mau ada pendanaan lewat pembiayaan itu apakah ada jaminannya atau enggak gitu, Pak. Gitu. Jadi kita itu tidak di posisi ada perusahaan yang ini nggak akan kita listing nih gitu. Rata-rata semuanya hampir kita listingkan kalau misalkan memenuhi persyaratan itu, Pak. Gitu. Jadi biasa kita prosesnya ada 4, Pak ya. Kita ada people ya, people, strategi, execution, dan financingnya gitu. People biasanya kita lihat perusahaan itu, kita lihat organisasinya bagaimana gitu. Nah ini biasanya problem ini biasanya organisasi di perusahaan itu untuk UKM itu biasanya masih one man show, Pak, gitu rata-rata gitu. Dan itu agak sulit. Kenapa? Karena begitu dia dapat pendanaan yang 2 atau 3 kali besar dari kapasitasnya gitu, ya kan? Itu dia akan problem kalau dia nggak punya manajemen yang bagus, Pak. Gitu. Misalkan mereka mau meraih suatu pasar nih, misalkan mereka dapat order PO nih untuk pembunuhan barang gitu biasanya mereka dapat order sekitar 300 juta gitu. Ini dapat order 1 M gitu, Pak. Gitu. Nah, itu kan butuh tenaga produksinya harus ditingkatkan, terus juga manajer yang mengatur manajemen produksi itu harus bagus gitu, pemasaran juga gitu. Nah itu biasanya dari segi people itu banyak sekali yang catatan-catatan yang kita buat. Terus yang kedua dari segi strategi, Pak. Nah itu strategi itu penting karena UKM itu biasanya itu sangat minim mereka dalam membuat branding dari produknya sendiri gitu. Jadi mereka rata-rata jatuhnya ke komoditi gitu, Pak. Gitu. Makanya kalau misalkan Bapak kita biasanya belanja itu banyak kejadian di mall gitu ya, bukan di sentra, misalkan ada di sentra KM gitu ya, itu karena semua produk sama, jual tas semua jual gitu. Bingung gitu kalau kita pembeli sih enak aja kita ini, tapi ya karena sama produknya sama semua, itu akhirnya jadi PR tuh bagi kita gimana pembeli bisa ngelihat produk kita kan gitu. Tapi kalau kita ke mall udah jelas, kita ke mall kita mau makan ini karena udah tahu brandnya mau beli baju ini, lihat kedisiplinnya masih kurang gitu karena UKM. Dan terakhir itu keuangan. Nah keuangan itu ini menurut kami yang paling banyak kejadian tuh gitu. Bahkan untuk perusahaan yang udah jalan lebih 2 tahun 3 tahun bisa jadi people-nya udah bagus, artinya udah oke, sekerja oke, tapi keuangannya biar rata-rata laporan keuangan itu menjadi bermasalah gitu. Maka oleh karena itu kita di LBS kita bermitra, Pak, dengan beberapa lembaga pelatihan gitu ya. Kayak sekarang ini kita bermitra dengan Advisi dan Bismaliah.id ya untuk melakukan pelatihan keuangan. Sekarang lagi ada pelatihan keuangan kita untuk UKM gitu. Nah, jadi kita lihat di situ ya kan. Nah, kalau situ sudah oke ya kita bisa di SF sendiri, di LBS sendiri kita kan syaratnya sih pertama perusahaannya halal, habis itu udah bergerak dari lebih setahun. Terus kalau dia mau bentuknya permodalan kita harus punya PT. Kalau untuk sukuk harus punya badan hukum gitu. Kalau PT yang PT perseorangan itu bisa asal PT ya. Tapi kalau perseorangan itu nggak bisa gitu. Sekarang kan PT udah bisa nggak hanya dulu kan harus 2 orang ya. Sekarang kan seorang juga udah bisa. Nah itu insya Allah bisa gitu PT. Ada NIB-nya juga harus ada gitu. Nah itu syarat ada. Yang kedua ya nanti kita akan lihat lagi kembali kita di laporan keuangannya, terus juga strategi bisnisnya. Nanti terakhir baru Ustadz Irwandi dan Sabutu Asikal itu akan melihat ini transaksinya kayak gimana sih, akadnya pakai akad apa nih gitu, akad dengan vendor apa, akad dengan pembeli apa, akad dengan bohirnya apa gitu, itu nanti akan diperiksa secara detail untuk apa akadnya. Kurang lebih gitu, Pak. Gitu. Oke. Kita lanjut ya Pak Risa. Berarti tadi untuk yang pertanyaan ini dari Ibu Piani,
Lahat, ini berarti udah terjawab ya. Tadi kan PT perseorangan Ya, bisa atau enggaknya ya udah ya, terjawab berarti ya. ya. Sekarang udah bisa, Pak. Ya. Terus ini lanjut lagi Pak terkait dividen saham. Nah, perhitungannya tergantung kejujuran pelaku usaha. Apakah tidak dilakukan pelaporan keuangan secara audit resmi Oh, dari Pak Arif? ya. Di POJK 57 itu tidak mensyaratkan UKM untuk audit pakai audit ya. In-house aja sudah cukup gitu, karena biasa audit itu kan ya biaya lagi ya untuk UKM gitu. Jadi biasanya in-house cukup. Nah, in-house pun juga makanya di sini diperlukan kejelian dari review si penyelenggara Pak gitu. Kayak kami di LBS itu kita punya tim keuangan yang bisa melihat ini walaupun in-house ini make sense nggak gitu. Kadang-kadang in-house gitu ada, cuman nggak nyambung gitu kayak gitu. Satu itu. Kedua juga kadang-kadang dia buat proyeksi terlalu over confidence gitu. Nah itu juga biasanya kita itu kan gitu. Nah jadi memang dividen itu sebenarnya dividen itu adalah hak dari RUPS Pak gitu. Tergantung dari RUPS gitu rapat umum pemegang saham. Ada kadang-kadang pusatnya untung, tapi ada kebutuhan nih untuk tahun berikutnya mereka mau akuisisi atau apa, bisa jadi dividen nggak dibagi, gitu, bisa jadi, gitu. Dan juga kalau ada juga kalau misalkan memang nggak ada kebutuhan, akhirnya semua laba bersih dijadikan dividen semua bisa juga. Nah itu tergantung rapat umum pemegang saham, tergantung shareholdernya, gitu. Jadi yang pasti udah memang dividen tercipta dari proses tadi dijelaskan ya, dari penjualan segala macam dan laba bersih. Dan laba bersih itu kita bisa tahu ada laba bersih kalau dia punya laporan keuangan gitu. Nah, karena apa? Karena UKM itu kadang-kadang antara gross profit sama EBITDA-nya masih campur-campur gitu. Jadi itu yang kadang-kadang tugas kami juga sebagai penyelenggara itu kita atur ulang lagi, kita biasanya bersama dengan pihak ketiga ya untuk merapikan lagi laporan keuangannya gitu ya kan. Setelah udah rapi baru nanti kita bisa usulkan kepada si penerbit dan penerbit bisa pakai itu ya kan, dan kita kawal itu. Jadi nanti ada laba bersihnya itu bisa benar-benar itu adalah laba bersih yang ada gitu. Dan juga ada PR lagi, selain ada laba bersih juga dicocokkan lagi ada cash flow-nya nggak gitu. Karena kan laba bersih itu kan perhitungan secara accrue ya gitu. Ya kan kejadian dicatat gitu. Tapi cash-nya kan belum gitu. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang net profit-nya ada tapi cash flow-nya nggak ada gitu. Karena masih nyangkut gitu. Ya itu seperti itu. Nah itu sekali lagi keterbukaan dari si penerbit itu harus betul-betul open gitu Pak. Ya, ada lagi dari rekan-rekan di sini dari Akademi Rabani yang ingin bertanya, bisa resen atau untuk akhwat bisa chat di kolom chat ya. Jadi kami bacakan. Gimana? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Ya. Ini izin informasi ya sedikit ya bahwa Akademi Rabani ini jadi salah satu layanan kami juga di Universitas Rabani. Untuk bisa selain jadi forum silaturahmi tentunya ini menjadi penyambung juga ya untuk dari mitra ke mitra ya. Makanya ini salah satunya kan dengan kolaborator kami juga dari LBS Urundana, termasuk juga di dalamnya ada Yurbi Sodakot juga. Jadi memang untuk ada ilmu-ilmu baru gitu, insight baru yang bisa kami dapatkan di Akademi Rabani ini. Dan Akademi Rabani ini tidak hanya terkait Islamic Entrepreneur aja, jadi ada finance series juga, terus parenting juga ada di situ dan health series, jadi di kesehatan gitu. Jadi ada 4 nanti kategori yang akan kami berikan terkait webinarnya itu. Nah untuk rekan-rekan di sini yang belum masuk grup ya nanti bisa chat juga di nomor admin kami, bisa cek juga ke Instagram kami ataupun ke web kami lasrabani.com.id. Begitu. Terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, untuk rekan-rekan dan juga khususnya Pak Reza yang sudah berkenan bisa memberikan ilmu-ilmunya yang masya Allah luar biasa. Insya Allah, Ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima astaghfiruka wa atubu kasih. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya. Assalamualaikum.